Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Innallaha subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunubana wa yasturu 'aybana wa yakshifu qulubana wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin wa yuballighuna hajjabatillahi al-haram. وزيارة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في صحة وعافية أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى مؤلف هذا الكتاب من كتاب نصائح العباد ابن حجر العسقلاني شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وكفى. الصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Hadrat fadilatul muhtaramin, segenap para alimin ulama, para asatidz, para hujaj, wabil khusus guru kita al-mukarram al-muhtaram al-ustadz Ki Haji Junaidi Abdullah LC matanallah fi tuli hayatih bi barakati ulumih, para asatidz, para hujaj, Ustadz Sulaiman Sidik, para asatidz yang lainnya yang maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa tahrim, rasa ta'zim saya kepada para asatidz semuanya. Bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Darul Arqam, insyaallah kita semua pada pagi hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh guru kita, belakangan ini Pak, banyak sekali mungkin jamaah kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kemarin saya terasa masih mimpi juga kalau ternyata Pak Haji Ubaidillah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat sekali ketika beliau ngaji, kalau udah ngaji di sini pasti ngambilnya di pojok situ tuh. Bener gak Pak? Masuk, duduk di pojok deh. Hampir setiap ngaji seperti itu. Dan di mana pengajian beliau ada terus tuh. Ya Allah, saya ngajar malam Jumat di Raudatul Ulum, ada juga beliau. Di Fathul Muridin ada juga beliau. Tempat-tempat lain ada juga beliau. Sampai beliau aktif ikut pengajian yang rutin diadakan oleh Pak Kiai almarhum Soleh Ramli, pertemuan haji, jamaah haji, beliau rutin datang ke Masjid Asy-Syarif. Ya Allah, saya tanya beliau, ya Allah Pak Haji, di mana aja ada sih pengajian? Saya mah Pak Ustadz, ngaji mah di mana aja enak. Jawabnya cuma gitu, nggak ada ngaji yang kagak enak. Ngaji mah di mana aja enak katanya. Ya Allah, masih terngiang. Kemarin saya ngisi di beberapa waktu lalu ngisi di Ustadzah Titin di Raudatul Ulum, malamnya saya ngisi. Beliau nanya, Pak Ustadz nginep? Iya, insya Allah besok ada jadwal di Al-Falah. Oh iya, jadwal khotib di Al-Falah. Akhirnya Jumatnya beliau ternyata ada di Al-Falah. Ya Allah, padahal dia nggak pernah sholat di Al-Falah.
ketemu di situ. Alhamdulillah, ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah, beliau min ahlil khair. Kita semua bersaksi bahwasanya Pak Haji Ubaizilah min ahlil khair. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengenai ketentuan-ketentuan qada dan qadarnya Allah memang harus kita percayai dan harus kita imani. Dan setiap yang terjadi sama kita itu pasti adalah yang terbaik buat kita, insya Allah. Karena itu kata Allah, seorang muslim tuh gak layak bersedih. Seorang muslim harus tetap semangat dan harus tetap bergembira. Karena apapun yang terjadi sama dia, itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terbaik itu udah pasti deh. Itu sudah pasti. Saya jadi pernah ingat suatu kisah. Ada seorang majusi Pak, mengundang seorang syekh. Ketika syekh itu ada di rumahnya, datanglah seorang majusi. Majusi itu bilang, Syekh, besok jam 9 pagi datang ya ke rumah saya undang ente ke rumah saya. Oh iya siap, insya Allah saya akan datang. Ketika syekh itu datang ke rumah orang majusi, Assalamualaikum, waalaikumsalam, datang itu, ketika dia datang, majusinya nanya, ngapain syekh datang ke sini? Bukannya diundang sama bapak? Oh enggak, saya kagak ngundang. Oh baik, kalau tidak ngundang terima kasih. Pulang lagi tuh syekh. Hari kedua dijemput lagi, syekh besok datangnya jam 9 ke rumah saya. Datang lagi syekh ke rumah orang majusi tersebut. Ketika datang sama, ucapannya juga sama. Ngapain datang ke sini? Oh bukan diundang kemarin. Enggak, saya enggak ngundang. Saya enggak pernah ngundang. Pulang lagi itu syekh. Pas hari ketiga sama begitu juga Pak. Diundang lagi, suruh datang, ketika sampai di rumahnya, ngapain datang ke sini? Ya, bukan diundang sama bapak. Tidak, saya tidak pernah ngundang katanya. Tapi orang majusi tersebut bilang gak pernah ngundang, padahal tiap datang disuruh datang. Tiap datang ke rumahnya orang syekh tersebut. Akhirnya bingung si majusi tersebut. Ini kok si syekh kagak pernah marah ya? Padahal memang benar saya ngundang. Sampai 3 kali saya ngundang, datang mulu dia tapi nggak pernah marah. Saya suruh pulang lagi. Sampai dia yang ngundang aja kesel gitu. Kok si syekh kagak marah-marah ya? Ditanyalah ke syekh tersebut. Ya syekh, saya ingin nanya, kenapa ente kagak pernah marah? Padahal memang benar saya ngundang tapi saya suruh pulang lagi engkau. Apa jawaban syekh tersebut? Wahai orang majusi, aku datang ke sini sebenarnya bukan karena perintahmu. Aku datang ke sini hanya untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Apa maksud dari perintah Allah dan Rasulnya? Kenapa saya bisa datang ke sini? Karena saya selalu menghargai tamu saya. Tamu saya datang ke rumah saya, menyuruh saya untuk datang, saya datang karena saya menghargai tamu saya. Apa dalilnya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Engkau adalah tamu saya dan saya menghormati jamuanmu. Saya menghormati undanganmu. Aku datang bukan untuk menghormatimu, tapi aku mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Ya Allah. Artinya apa? Setiap yang kita lakuin, kalau kita niatnya karena Allah, itu akan menjadi nilai ibadah. Setiap yang terjadi sama kita, walaupun penolakan terus ditolak sampai 3 kali ditolak. Orang yang nolak saya mah saya datang bukan karena ente. Saya datang karena hanya ingin mematuhi perintah Allah untuk menghormati tamunya. Ya Allah ya. Jadi kalau kita kaitkan setiap yang terjadi sama kita, kita kaitkan dengan Allah. Kita niatkan karena Allah, karena itu akan menjadi nilai pahala buat kita. Ya sama ketika kita sakit menerima takdir Allah. Siapa yang kagak sedih coba? Pak Haji Ubaizilah kemarin baru sempat saya takziah ke sana. Ternyata keluarganya pun sejak ada di rumah sakit Pasar Minggu, udah itu terakhir. Di IGD Pasar Minggu terakhir tuh. Karena beliau kurang lebih 5 hari di ICU, nggak boleh dijenguk oleh keluarganya. Sampai meninggal dunia langsung dimasukin ke dalam peti, langsung standar COVID, langsung dimasukin ke kubur, langsung enggak diapa-apain. Wallahu alam, sholatnya di mana? Saya tanya sholatnya di mana? Akhirnya Pak Haji Puji
SMS WA saya, Pak Ustadz, kalau kita sholatin di kuburan boleh nggak? Bismillah, boleh. Sholatin akhirnya di kuburan, di samping kuburannya dia. Tapi memang sholatinnya kondisinya sudah di dalam, jenazah sudah ada di dalam kubur. Ya Allah, tapi itu semua adalah takdir Allah yang harus kita imani, yang harus kita percayai. Baik dan buruknya qada Allah, takdir baik dan takdir buruk harus kita imani. Itu mah cuma masalah fisik doang, Pak. Kita nggak bisa ngelihat fisik. Imam Ghazali bilang manusia itu kan terbagi menjadi 3. Sepertiga. Sepertiga pertama adalah ruhnya dia. Ruhnya dia akan kembali kepada Allah. Karena itu bahasanya adalah inna lillahi wa inna ilaihi, ya kan? Semua adalah milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Ruhnya dia akan kembali kepada Allah. Sepertiga kedua adalah amal ibadah kita. Amal ibadah kita nih, ngaji kita, sholat jamaah kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, itu yang akan kembali kepada kita. Itu yang akan menjadi modal buat kita. Sepertiga. Yang ketiga adalah badan kita, jasad kita. Sepertiga yang ketiga. Buat siapa? Buat cacing, buat belatung, buat tanah. Tuh. Artinya kalau kita nggak bisa ngelihat fisik, nggak usah disedihin. Kita nggak bisa ngelihat fisik, nggak usah kita meronta-ronta, ngamuk segala macam. Enggak, memang harapan kita mau ngelihat fisiknya. Tapi pada dasarnya fisik yang kita akan lihat, fisik yang ada di hadapan kita, kelak nanti juga untuk belatung, nanti juga untuk tanah, akan kembali lagi ke tanah. Kita nggak bisa sholatin, bener nggak bisa sholatin. Tapi kan Islam ngasih opsi lain. Islam ngasih pandangan lain, agama kita ngasih pandangan lain. Kalau memang kita nggak bisa sholatin depan jenazahnya, diajarin, kita disuruh melaksanakan sholat gaib. Udah, kerjain aja sholat gaib, walaupun gak ada jenazahnya. Nggak bisa sholat gaib, diajarin lagi sama Rasul. Ada yang disebut dengan sholat hadiah. Sholat hadiah, kita hadiahin buat orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru kita yang telah meninggal dunia. Kerjain dah sholat sunnah hadiah. Ya, beberapa waktu lalu saya pernah ngasih tahu tuh bacaan-bacaannya sholat sunnah hadiah. Masih ingat, Pak? Alhamdulillah. Boro-boro yang lama, Pak Ustadz yang kemarin aja lupa. Mana yang lama? Usolli sunnatal hadiah ila ruhi. Ya, kalau Bapak mau sebutin namanya, ya Allah saya niat sholat hadiah untuk, misalnya untuk kemarin Pak Haji Ubaizillah bin Haji Abdullah Ramli, Abdul Ramli bin Haji Abdullah Ramli, rakaataini lillahi ta'ala. Ya Allah saya niat salat hadiah untuk beliau 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allah sholli sunnatal hadiah rakaataini. Al-Fatihah, iftitah Al-Fatihah, setelah itu bacaannya surat ayat kursi 1 kali, kemudian baca Al-Hakumut At-Takatsur 1 kali, kemudian baca Al-Ikhlas Kulhu sebanyak 10 kali. Ya, hafal gak? Hafal gak? Hafal di sini mah Pak Ustaz. Hampir rumah mah wallahu alam bisawab. Pertama tadi suratnya apa aja? Ayat kursi berapa kali? Sekali. Terus At-Takatsur atau Al-Hakumut berapa kali? 1. Terus Al-Ikhlas Kulhu, apal Kulhu? Apal banget. Saban sholat jadi gacoan. Kulhu sebanyak 10 kali. Ruku, sujud, kemudian setelah itu 11 kali, maaf. Kulhunya 11. Setelah itu ruku, sujud, bangun masuk rakaat kedua, bacaannya sama kayak rakaat yang pertama. Ya, setelah Fatihah, Al-Hakumut, ayat kursi, Al-Hakumut, baru Kulhu. Ya. Nah, amalin deh. Meninggalnya udah lama Pak Ustadz, ayah saya udah 20 tahun yang lalu meninggalnya, baru tahu sekarang ada sholat hadiah, boleh nggak? Boleh, kerjain aja. Kalau kita nggak punya jasa, ya Allah, yang namanya hadiah kan ditungguin orang, girang orang dikasih hadiah, betul nggak? Girang orang dikasih hadiah, kita kasih dah hadiah buat orang tua kita,
orang tua kita. Kalau kita nggak bisa ngasih secara finansial, nggak punya duit buat untuk sedekah atas sama beliau nih. Tadi disebutin Pak Kiai nih 300.000 untuk almarhum ini, 200.000 untuk saya mah nggak punya duit Pak Ustadz. Boro-boro untuk ini, untuk kehidupan sehari juga susah saya mah. Udah kerjain juga dah sholat tadi ya. Udah Fatihah aja buat orang tua kita. Nggak bisa juga, kelar hidup lo udah. Nanti Bang Fatihah kagak bisa juga buat orang tua kita doang. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nanti sama Pak Kiai, Pak Jarioto ya, sama jamaah kita yang suka di sini duduk tuh. Isolasi mandiri, lagi isolasi mandiri, di isolasi ya. Pokoknya kalau bapak sekarang ke rumah sakit pasti gitu. Anak enggak kena COVID, jadi sekeluarga otomatis di bukan. Jadi karena anaknya kena COVID, otomatis keluarganya diisolasi juga. Biasanya beliau rajin duduk di situ tuh Pak. Betul nggak di sini? Iya. Itu Pak, ternyata yang kayak begitu-begitu nanti di akhirat jadi saksi tuh Pak, tempat duduk kita. Iya. Apalagi kalau sempat duduknya pindah-pindah. Coba lihat di surat Yasin deh. Gimana? Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim. Inna nahnu nuhil mauta, sesungguhnya lah kami yang menghidupkan dari yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami catat apapun yang kalian perbuat, wa atharohum, athar itu bekas-bekasnya. Ada fotonya tuh Pak, nanti kita duduk di situ, Pak Haji Ubaidillah duduk di situ, Bapak di situ, itu ada tuh. Karena itu kalau Walid ngajarin tuh, ayah suka ngajarin kalau sholat sunnah, kalau sholat di masjid, kalau bisa duduknya atau sholatnya pindah-pindah, jangan di satu tempat gitu. Kalau Bapak baru datang nih, sholat tahiyatul masjid, sholat di pojok. Nanti setelah itu kan adzan, sholat qobliyahnya di sini. Nanti itu sholat fardunya di sini. Ba'diyahnya pindah ke sini tuh. Buat kenapa? Biar saksinya banyak. Tempat duduk kita tuh banyak nanti di akhirat, bekas-bekasnya tuh banyak tuh. Itu fadilahnya kalau kita sholat di musola, sholat di masjid, tempatnya luas. Kalau Bapak sholatnya di rumah, tempatnya itu juga. Betul nggak? Emang kalau Bapak sholat di rumah tempatnya beda-beda. Orang juga kita sholat di rumah kadang-kadang tempatnya sempit banget di kamar kita. Udah di kamar kita depan lemari lagi. Depan lemarinya ada kaca. Udah sambil sholat sambil, ini kayaknya peci kagak lurus dah. Oh iya kokok gue belum kancingin. Ambil sholat ambil begini-begini kita megangin kokok. Karena kenapa? Sholatnya di depan kaca. Ya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, nanti untuk pembacaan doanya Pak Kiai ya. Sedikit aja nanti insyaallah kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Aliin radhiyallahu an, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an ay karramallahu wajhah, annahu qala, bahwasanya Sayyidina Ali berkata, man ishtaqa ilal jannah sara'a ilal khairat wa man ashfaqa minan nar intaha 'anis syahawat wa man tayaqqana bil maut in hadamat 'alaihi ladzat wa man arafat dunya hanat 'alaihil musibat. Bismillahirrahmanirrahim. Man ishtaqa ilal jannah sara'a ilal khairat, barang siapa yang merindukan syurga, barang siapa yang kangen sama syurga, yang ingin masuk syurga, sara'a ilal khairat, hendaklah ia sara'a, berburu-buru, bergesa-gesa, tergesa-gesa, ilal khairat, dalam melakukan kebaikan. Jadi kalau kita ngaku orang yang rindu dengan syurga,
cinta dengan surga, ingin masuk surga, dia akan terburu-buru dalam melakukan kebaikan. Buru-buru, cepat-cepat dalam melakukan kebaikan. Karena kenapa? Orientasinya adalah surga. Saya kangen sama surga, rindu sama surga yang di dalamnya luar biasa, berbagai macam kenikmatan ada dalam surga. Kalau kita memang ngaku rindu dengan surga, sara'a ilal khairat, kita akan tergesa-gesa, kita akan terburu-buru untuk melakukan kebaikan. Cepet-cepet deh ngelakuin kebaikan. Jadi setiap amal ibadah kita lakukan overtime. Kalau bahasa kerjanya mah pakai lembur, Pak. Kenapa? Karena ini masalahnya kita udah kangen banget ya sama surga nih. Yang biasa habis sholat subuh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, istighfar sekali, Allahumma anta salam sekali, al-fatihah sekali. Kalau kita lagi benar-benar rindu sama surga, kita lebih indah waktunya dah. Kalau kita udah rindu sama surga, yang biasanya kita datang pas azan, karena kita rindu banget, ya Allah, jam 4 kurang kita udah datang di masjid, jam 4 kurang kita udah datang di musola. Ya Allah, tadi saya datang jam 4 ke sini. Ya Allah, alhamdulillah, yang rindu sama surga Pak Kiai doang kayaknya. Saya ke sini jam 4 Pak Kiai lagi ngaji. Ya Allah, alhamdulillah jamaahnya 6 orang. Tapi mas saya husnuzon, pasti enggak sholat di sini, jamaah sholat di rumah, di musola masing-masing, di masjid masing-masing. Amin ya robbal alamin. Padahal di rumah tadi Pak Ustadz kesiangan. Itu kalau kita ngaku rindu sama surga tuh, kangen nama surga, ayo saro'a ilal khairat. Saro'a itu artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Buru-buru gitu dalam kebaikan, berlomba sama yang lain. Perintahnya itu bukan saro'a tapi saro'a. Saro'a itu artinya berlomba-lomba, saingan sama yang lain. Karena itu perintahnya itu wasari'u ilal maghfirati, ya, wasari'u, bergegaslah kalian, cepat-cepatlah kalian ilal maghfirati, dalam ampunan Tuhanmu, dalam mendapatkan ampunan Allah, wa jannah, dan dalam merindukan surga, ya. Jadi bahasanya surga itu saingan sama yang lain. Kita bakal buru-buru tuh Pak, rugi kalau kita telat, ya Allah. Ya, jadi kalau kita datang telat, dia udah duluan. Karena itu perintah dalam Rasul adalah unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kalian kepada orang yang lebih tua, yang lebih lemah, yang lebih sakit dari kita untuk urusan agama kita. Dia lebih tua dari saya, dia lebih lemah dari saya. Kenapa ibadahnya lebih semangat dari saya? Ada orang yang jalan ke masjid, jalan ke majelis, ya Allah pelan-pelan jalannya. Matanya udah kurang awas, kakinya udah mulai sakit, tapi tetap aja awalan kalau ke masjid. Ada gak orang yang kayak gitu Pak? Sementara kita yang sehat walafiat, yang kakinya masih segar, matanya masih awas, alhamdulillah mau qomat baru datang ke masjid. Itu juga kalau masih mau ke masjid. Lihatnya yang atas gitu ya. Jangan lihat yang bawah. Ila wala tanzuru ila man huwa asfala minkum. Jangan lihat pada orang yang lebih bawah dari kita dalam masalah ibadah. Gak apa-apa, saya mah begini sakit wajar aja. Kalau sakit mah dia aja sehat kagak pernah ke masjid. Jadi malas ke masjid karena ngeliatnya yang sehat kagak pernah ke masjid. Ya, padahal kalau kita udah ke masjid, Masya Allah, berarti kita udah rindu dengan surga. Orang yang rindu dengan surga, orang tersebut akan menjauhi segala macam maksiat. Yang kedua tuh ciri-cirinya gitu. Kalau kita udah takut sama neraka, dilepasin tuh syahwat-syahwatnya tuh. Syahwat-syahwat dunia, ingin menguasai dunia, ingin korupsi, ingin segala macam, dilepasin sama dia tuh. Udah kagak mau dia. Ya Allah, takut. Karena kenapa? Udah ngelepasin syahwat dunia. Syahwat dunia semuanya udah dilepas sama dia. Gimana cuma syahwat bansos coba tuh. Apa dah. Kita mah sampai berantem sama RT kagak pernah dapat bansos. Dana bansosnya malah dikorupsi. Ya Allah. Saya yakin tuh Bapak kalau saya kasih opsi tuh, kalau saya kasih pilihan, orang yang korupsi dana bansos layaknya dihukum apaan tuh Pak? Kalau enggak mati gantung pasti pilihannya, betul enggak?
Lah kita mau berantem mati-matian di bawah, bertahan hidup mati-matian gara-gara corona ini. Berapa orang yang diputus PHK Pak dari kantornya gara-gara masalah corona, ada nggak? Banyak. Yang usahanya bangkrut, Bapak coba main ke mall, main ke hotel, bangkrut tuh Pak, toko-tokonya Pak. Main Bapak ke Tanah Abang kagak buka sekarang toko-tokonya gara-gara masalah corona. Kita mau bertahan hidup gara-gara masalah corona, di atas dihajar bansos corona Pak. Kan kurang ajar banget kayak begitu. Naudzubillah. Tapi masalah-masalah kayak gitu yang katanya mau dihukum seumur hidup, mau dihukum mati, kelar tuh Pak masalahnya. Nggak ada lagi beritanya, ketutup berita FPI sekarang. Betul nggak? Sengaja itu pengalihan isu. Emang ada berita sekarang kelanjutan bansos? Nggak ada. Kelanjutan lobster tuh Pak. Ya Allah, kagak ada sekarang bahas. Wah sekarang bahas masalah Habib Rizik gini segala macam. Ntar Habib Rizik hilang, bahas lagi masalah lain. Kelar deh. Walhasil 6 orang gak ketahuan tuh siapa yang ngebunuh tuh Pak. Betul gak kayak gitu? Itu mau ngomong-ngomong gitu lah dah. Pagi-pagi udah gibah aja ya Pak ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita telah dalam keadaan sehat walafiat. Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terus berikan kita taufik dan hidayahnya. Khusus buat guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Jani Abdullah, mudah-mudahan Allah terus pelihara kesehatan beliau. Allah panjangkan umur beliau sehingga terus dapat membimbing kita semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya, maaf kurang lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.